20 poin rencana perdamaian ala Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikelilingi tanda tanya besar. Proposal damai Trump itu seolah dibungkus narasi yang menjanjikan masa depan cerah bagi warga Palestina. Namun setelah ditelusuri lebih dalam, para analis justru skeptis dan melihat sebuah jebakan. Janji harapan hidup damai justru bisa menjadi jebakan bagi Palestina. Alih-alih memberikan peluang damai, tapi proposal ini justru berisiko menyudutkan Palestina. Dan ujungnya, lagi-lagi hanya Israel yang diuntungkan. Berikut sudut pandang lain di balik deal Gaza buatan Trump. "20 poin proposal damai buatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah diterima Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Namun menurut para analis, proposal itu tidak akan memberikan hasil seperti yang diharapkan warga Palestina. Melansir Al Jazeera, Selasa 30 September 2025, dalam poin-poin yang dibeberkan Trump, para analis tak menemukan hal positif lain bagi rakyat Palestina kecuali upaya penghentian pemboman kejam Israel. Pengacara dan analis Palestina, Diana Butu, memberikan analisis tajam pada proposal bentukan Trump itu. Menurutnya, mengakhiri genosida berkaitan erat dengan pendekatan kolonial, di mana seolah Israel sebagai pihak yang melakukan genosida dan Amerika Serikat selaku pemberi dana menjadi pihak yang berhak menentukan masa depan orang-orang yang menjadi sasaran genosida. Warga Palestina seakan sedang dipaksa bernegosiasi untuk mengakhiri genosida mereka sendiri. Dan hal itu pernah dialami Palestina sebelumnya dengan Israel. Perjanjian Oslo, dua perjanjian antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, seharusnya menjadi landasan bagi pembentukan negara Palestina pada awal dan pertengahan tahun 1990-an. Tapi faktanya, hanya sedikit kemajuan yang dapat dicapai sejak perjanjian kedua ditandatangani pada tahun 1995. Para analis pun mengatakan bahwa Israel telah berulang kali menggagalkan upaya Palestina untuk mendirikan negara. Setelah bertahun-tahun menggerus kendali Palestina atas tanah air mereka sendiri, ditambah 2 tahun kampanye genosida di Gaza sejak 2023 lalu, situasi yang terjadi saat ini bahkan tampaknya jadi lebih buruk. Singkatnya, lagi-lagi suara rakyat Palestina dibungkam dipaksa mengikuti suara dan keputusan pihak lain, Amerika Serikat dan Israel atas nasib mereka. Pada 23 September 2025, usai Trump berdiri di podium sidang umum PBB, ia bertemu para pemimpin negara Arab dan Islam membahas rencananya. Tapi tidak ada Palestina di negara-negara itu. Ironisnya, Amerika Serikat melimpahkan tanggung jawab untuk mengakhiri perang Israel di Gaza pada Palestina sendiri. Hamas ditekan untuk menyepakati rencana buatan Trump yang hanya memberikan sedikit harapan bagi rakyat Palestina. Jika tidak, maka perang genosida Israel akan berlanjut, bahkan mungkin akan lebih intensif. Ancaman dan tekanan Trump itu, menurut Butu, seolah sedang menuntut rakyat Palestina bernegosiasi untuk mengakhiri genosida mereka sendiri. Proposal damai Trump telah digembar-gemborkan sebagai solusi untuk mengakhiri pembantaian di Gaza. Ada 20 poin yang dipaparkan Trump, lalu disetujui sekutu dekatnya Israel. Proposal yang disusun hanya oleh Amerika Serikat untuk memutuskan nasib Palestina, tapi ironisnya tanpa melibatkan Palestina itu sendiri. Intinya, ada 5 aspek penting yang termuat dalam proposal perdamaian di Gaza itu. Mengutip Al Jazeera, deal Gaza Trump itu membuat rencana penghentian pertempuran, pengembalian sandera, dan tawanan, baik yang masih hidup maupun yang sudah tewas. Selanjutnya, Hamas didesak untuk menyerahkan kendali atas jalur Gaza pada Dewan Perdamaian, merujuk pada sebuah transisi pemerintahan internasional yang akan diketuai oleh Trump dan ex-Perdana Menteri Inggris, Tony Blair. Hamas sendiri masih menimbang-nimbang isi proposal Trump tersebut. Dalam proposal ini, nasib Palestina juga masih sangat samar. Asisten Profesor di Doha Institute for Graduate Studies, Muhannad Shalom mengatakan, meski otoritas Palestina disebutkan dalam rencana itu, tapi tidak ada peran langsung bagi mereka. Padahal, otoritas Palestina sebelumnya telah diperintahkan untuk mereformasi tata kelola, menangani korupsi, hingga beberapa masalah ekonomi sosial di Palestina. Otoritas Palestina telah melakukan semua itu.
Tapi tetap saja, hal itu tidak menghentikan pembantu Trump untuk mengabaikan perubahan tersebut dan malah mengkritik kebijakan lama otoritas ini. Jelas ya, menurut para analis, otoritas Palestina harus meyakinkan Israel dan Amerika Serikat bahwa mereka telah merampungkan proses reformasinya sebelum dapat memerintah Gaza. Tapi menurut Selum, kesepakatan yang disusun Trump tampak terburu-buru dan mungkin akan dikerjakan seiring waktu. Kini keputusan ada di tangan Hamas. Pilihannya menerima atau menolak dengan konsekuensi berkobarnya operasi militer yang lebih brutal. Namun, belum tuntas mengkaji proposal itu, Hamas ditekan untuk memberi jawaban maksimal 3 hingga 4 hari. Well, we're going to do about 3 or 4 days. We'll see how it is. All of the Arab countries are signed up. The Muslim countries all signed up. Israel's all signed up. We're just waiting for Hamas, and Hamas is either going to be doing it or not, and if it's not, it's going to be a very sad end. Sudah tak dilibatkan dalam proses penyusunan proposal, Hamas juga terancam untuk dilenyapkan. Karena dalam proposal Trump itu, Hamas dipaksa untuk melucuti senjata dan melepas kendali Gaza. Hamas juga mendapat tekanan dari dunia internasional, mengingat negara-negara Arab dan Islam mendukung proposal Trump itu. Mulai dari Turki, Mesir, Qatar, Yordania, Uni Emirat Arab, Indonesia, Pakistan, hingga Arab Saudi. Beberapa pihak pun dikabarkan mendesak Hamas untuk segera menyetujui proposal itu. Menurut Kepala Palestinian Dialogue Group di Turki, Sadiq Abu Amir, proposal Trump telah menempatkan Hamas pada pilihan sulit. Sekilas, proposal itu menerima tuntutan utama Hamas, tapi sebenarnya poinnya adalah untuk menggulingkan kelompok ini dari kekuasaan, mengisolasi Gaza, dan menghambat solusi dua negara. Abu Amir menilai bahwa Hamas akan menerima proposal itu, mengingat situasi di Gaza dan tekanan kawasan yang menghantamnya saat ini. Hamas hanya punya dua pilihan, terima atau tolak deal damai yang ditodongkan Trump dan anteknya Netanyahu. Menerima artinya legitimasi atas genosida yang dibungkus perdamaian. Menolak berarti membuka pintu perang yang lebih brutal di Gaza yang sudah porak-poranda. Proposal Trump pada akhirnya bukan benar-benar jalan menuju damai, tapi jebakan politik yang memojokkan Palestina. Di balik narasi manis yang dijual, isi kesepakatan justru mengunggulkan Israel dan melemahkan Palestina. Tidak ada jaminan keamanan, tidak ada jaminan tanah, dan tidak ada jaminan masa depan bagi warga Palestina. Kira-kira sampai kapan rakyat Palestina harus dipaksa bernegosiasi atas genosida mereka sendiri? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.